Halo, selamat datang di channel Ujang Manhwa. Kali ini Ujang akan membahas manhwa terbaru yang berjudul Absolute Dominion. Manhwa ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Jok Legion yang memiliki ambisi besar untuk menguasai dunia martial arts. Aku akan melahap Jiang Hu ini, ucap seorang anak misterius. Dengan Monarch Sword di tangan kiri dan Hellblade di tangan kanan, Jok Legion bukan hanya ahli dalam bersilat lidah, tetapi juga memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa. Kini perjalanannya untuk mendominasi dunia martial arts telah dimulai. Akankah ia berhasil mencapai tujuannya? Simak alur ceritanya hanya di Ujang Manhwa. Di suatu malam yang gelap, hujan turun dengan deras. Rintik air membasahi atap sebuah bangunan mewah yang dijaga ketat oleh dua pria bersenjata. Di dalam ruangan, seorang pria berusia parubaya duduk dengan wajah dipenuhi amarah. Jemarinya yang terpotong menjadi saksi bisu dari dendam yang membara di hatinya. Dia iblis keji, bukan hanya mengambil semua asetku. Bajingan itu bahkan memotong jariku. Suara pria itu bergetar menahan emosi. Diketahui pria ini bernama Jin Lebong, Grandmaster dari aliansi Treasure Merchant. Di hadapannya duduk seorang pria misterius dengan aura yang menekan. Phantom, pembunuh bayaran terbaik di Jiang Hu. Jin Lebong menatapnya tajam dan berkata, "Meski aku terlihat seperti ini, jangan meremehkanku. Aku cukup mampu merekrut seseorang sepertimu untuk membalaskan dendamku." Phantom tetap tenang, lalu bertanya, "Apakah ada karakteristik khusus? Mungkin sketsa wajahnya?" Jin Lebong tersenyum sinis, lalu menjawab, "Dia tampan." Sambil mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan sosok yang kini menjadi musuhnya, Jin Lebong mulai bercerita, "Aku pertama kali bertemu dengannya di sebuah pesta minum. Sikapnya begitu baik hati, pesonanya luar biasa, dan kecerdasannya di atas rata-rata. Walaupun baru berusia 20 tahun, dia tahu segalanya. Tidak ada satupun sudut di dataran tengah yang belum ia datangi." Singkat cerita, hubungan menjadi semakin akrab. Hingga suatu malam, 2 bulan setelah pertemuan, pria itu tanpa sadar memperlihatkan keahliannya dalam bela diri saat sedang mabuk. Tiba-tiba, pria tua yang berdiri di belakang Jin Lebong membuka tirai di belakangnya, memperlihatkan bekas luka tebasan pedang yang dalam. Dengan suara berat, Jin Lebong berkata, apa yang dia tunjukkan malam itu bukanlah sembarang teknik. Itu adalah bela diri spesial Naeng Lesang, teknik Thunderbolt Sword. Di dalam ruangan yang remang-remang, Phantom menatap tajam ukiran yang tergores di tembok. Pola berbentuk petir itu tampak dalam dan tajam, seperti bekas tebasan pedang yang luar biasa kuat. Dalam hatinya, ia berkata, tidak diragukan lagi, ini adalah bekas dari teknik Thunderbolt Sword, teknik yang belum pernah kusaksikan sebelumnya. Diceritakan bahwa Naeng Lesang, nama yang telah lama menjadi legenda di Jiang Hu, dia adalah salah satu dari 10 master bela diri terhebat. Setelah perang besar antara aliansi ortodoks dan kultus demonik, ia menghilang tanpa jejak. 20 tahun berlalu sejak perang itu berakhir, namun tidak ada satu orang pun yang pernah melihat wajahnya lagi. Jin Lebong menghela napas panjang, lalu menatap Phantom dengan ekspresi penuh dendam. Awalnya, aku tidak percaya, tapi kecurigaanku terbukti saat melihat buku bela diri yang dia pegang. Jin Lebong mengepalkan tangan yang sudah tidak lagi utuh, lalu melanjutkan. Pada akhirnya, dia membunuh gurunya dan mengambil teknik rahasianya. Sebuah warisan yang jauh lebih berharga dari 1000 koin emas. Teknik itu berasal dari Sword of Life and Death, sebuah ajaran yang bahkan menarik perhatian 100 Great Master Jiang Hu. Bahkan Cheon Muak, sang Demon Sword, salah satu dari 10 master terhebat, mengejarnya juga. Namun, tak satu pun bisa kembali. Setiap kali aku mengirim orang untuk mencarinya, dia justru datang mencariku kembali. Lanjut Jin Lebong dengan suara penuh kebencian. Bukan hanya memotong semua jariku dan mengambil seluruh asetku, tapi sebelum pergi, dia sempat mengatakan sesuatu kepadaku. Jin Lebong menirukan suara dingin dan tenang yang masih terngiang di kepalanya. Aku merasa puas. Tentu harus kuambil, karena tak ada alasan untuk tidak. Phantom terdiam. Pikirannya berkecamuk setelah mendengar cerita itu. Dia tidak mungkin berbohong. Jin Lebong jelas berusaha membunuhnya. Tapi bagaimana mungkin seorang pria berusia 20 tahun bisa mengalahkan Cheon Muak? Jin Lebong menatap jari-jarinya yang kini tak lagi lengkap, lalu berkata dengan nada getir, dia menginginkan pembenaran untuk mengambil semua asetku secara adil. Jin Lebong yang sangat kesal meminta Phantom si pembunuh bayaran untuk membunuh iblis keji itu. Jok Legion itulah nama si iblis, pungkas Jin Lebong. Di suatu tempat, Phantom sang pembunuh bayaran mendatangi tempat tinggal yang pernah ditempati oleh Jok Legion.
Salah seorang pria di sana berkata pada Phantom, "Ini kamar yang ditempati Tuan Muda Jeok. Dia sangat peduli dengan pelayan rendahan seperti kami selama masa menetapnya di sini, benar-benar orang yang hangat." Mendengar itu Phantom berkata dalam hatinya, orang yang hangat ya. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Phantom, sang pembunuh bayaran, salah seorang wanita penghibur di sana berkata pada Phantom, "Tuan Muda jarang menghabiskan uangnya, tetapi dia benar-benar pria elegan yang pandai dalam akhlak asmara." Wanita yang bercerita itu terlihat sangat bahagia menceritakan joke Legion. Phantom yang mendengar perkataan wanita itu tidak percaya karena sang MC dipanggil Tuan Muda yang elegan oleh wanita itu. Phantom juga bertanya pada pria di sekitar. Satu pria yang memakai topi jerami itu berkata, "Aku juga dengar dia memotong jari seseorang beberapa bulan lalu." Phantom juga pergi ke area judi dan salah seorang pria yang ada di sana tertawa sambil memberitahu tentang sang MC. "Kudengar dia mempertaruhkan seluruh tabungan hidupnya di aula perjudian." Mendengar perkataan pria itu, Phantom berkata dalam hatinya, dia juga dipanggil si bodoh yang selalu kehilangan uangnya. Informasi terakhir yang didapat Phantom adalah tentang sang MC yang bersaing di turnamen murim. Phantom berkata dalam hatinya, "Bajingan ini licin juga. Sebenarnya siapa dia?" Phantom bertanya pada pria penjaga itu. Apa sebelum pergi dia sempat bilang sesuatu? Pria itu memberitahu Phantom, sang pembunuh bayaran, bahwa katanya karena sekarang dia sudah siap untuk memulai kehidupan mewahnya. Dia mencari wanita cerdas yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Phantom yang mendengar itu menghela nafasnya, lalu dalam hatinya dia berkata, "Benar-benar pria yang misterius." Penjaga itu lalu menunjukkan sebuah ruangan yang dulu ditempati oleh Jeok Legion. Phantom membuka pintu dan memasuki ruangan tersebut. Phantom dalam hatinya ia berkata, "Ruangan ini sangat rapi, tidak ada yang mencurigakan." Namun saat melihat sebuah peta yang digantung di dinding, Phantom terkejut. Phantom dalam hatinya ia berkata, "Menaklukkan Hubei? Tahun ini ada 2 turnamen murim di sana." Phantom tersenyum sinis. Phantom dalam hatinya ia berkata, "Cuma masalah waktu sebelum aku menangkap si brengsek itu." Tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakang Phantom. "Menaklukkan Hubei? Katanya tidak sekalian menaklukkan dunia saja?" Tiba-tiba saja seseorang berbicara di belakang Phantom. "Aku menghentikannya dari melakukan itu. Ku bilang padanya untuk mengambil selangkah demi selangkah." Phantom yang tiba-tiba mendengar itu terkejut karena saat ia memasuki ruangan tersebut tidak ada siapa-siapa. Phantom lalu melihat ke arah belakang sambil berteriak, "Siapa di sana?" Diperlihatkan secangkir teh. Seseorang sedang berbincang dan berkata, "Kenapa Legion pergi ke Hubei? Kau kira aku tahu isi kepalanya yang gelap itu? Kita sebaiknya pergi juga. Lagi pula tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan, ya kan?" Phantom yang tiba-tiba pingsan akhirnya membuka matanya. Diperlihatkan Phantom, sang pembunuh bayaran yang baru bangun dari pingsannya, melihat 3 orang yang sudah berumur sedang meminum secangkir teh. 3 orang itu asik berbincang satu sama lain. Sedangkan sang pembunuh bayaran melihat ke arah bahu kanannya yang terluka tertancap sabit. Nenek itu bertanya pada Phantom, "Nak, apa kamu mau minum?" Tiba-tiba saja Phantom merasakan sesuatu energi yang familiar. Phantom berkata dalam hatinya, energi ini dan 2 sabit. Yang satunya konon milik sekutu paling terpercaya mantan Heavenly Demon, sang Supreme Demon Empress, Twin Demon Sword Yang Huang, dan satunya simbol di sarung pedang itu. Aku yakin dia Nayang Lisang, sang Thunderbolt Sword yang menyembunyikan dirinya. Kenapa seseorang yang dulunya Great Master ada bersama Demon? Terlebih lagi, Demonic Key yang mengerikan ini, si Demon Sword Cheon Muak. Phantom yang mengingat apa yang dikatakan Jin Lebong berkata, ternyata mereka bersekongkol dengan Jeok Legion. Phantom lalu berkata pada 3 orang terkuat di murim itu, Kenapa kalian tidak membunuhku?" Nenek itu berkata, "Kami sudah berjanji pada Jeok Legion untuk tidak membunuh tanpa seizinnya. Sebagai gantinya pusat ki milikmu itu sudah kami hancurkan. Sekaligus juga salah satu urat daging di kakimu." "Ya, ku dengar pembunuh bayaran tidak takut kematian," Neng Lisang berkata pada Phantom. "Katanya orang sepertimu menyembunyikan pil racun di balik gigi." Phantom yang sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya, dalam hatinya dia berkata, "Jadi maksud mereka aku harus membunuh diriku sendiri karena sekarang ini aku merasakan rasa sakit yang lebih buruk dari kematian. Sudah tidak ada jalan kabur."
Sang pembunuh bayaran pun menggigit pil beracun yang ia simpan di giginya. Dia memuntahkan banyak darah dari mulutnya dan berkata, "One Joke Legend, aku iri padanya. Betapa beruntungnya dia dilindungi oleh para master seperti kalian." Phantom sang pembunuh bayaran itu lalu menutup matanya. Para tetua seniman bela diri terkuat di Murim yang mendengar perkataan Phantom barusan itu berkata, "Dia adalah seseorang yang sama sekali tidak membutuhkan bantuan kami." Diperlihatkan Joke Legend yang sedang dihadang oleh beberapa seniman bela diri. Para seniman bela diri itu berkata, "Akhirnya ketemu juga. Kau punya buku yang mencatat teknik rahasia itu, iya kan?" Ketua dari pasukan seniman bela diri itu maju dan memberitahu bawahannya, "Jangan pernah lengah, banyak master yang mati di tangannya karena mengincar dirinya." Ketua dari pasukan para seniman belah diri itu lalu mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, lalu ia berkata, "Kau kira bisa pergi tanpa luka setelah macam-macam dengan Grandmaster Aliansi Treasure Merchant? Kau akan mah." Belum selesai berbicara, Joke Legend memberikan pukulan tepat di wajah ketua tersebut yang membuatnya terhempas jauh ke belakang. Melihat ketua mereka dipukul hingga terhempas jauh membuat bawahannya langsung menyerang Joke Legend. Salah seorang bawahan itu melompat dan mengayunkan pedangnya pada Joke Legend. Tetapi dengan mudahnya Joke Legend menahan pedang tersebut dengan dua jarinya. Joke Legend lalu memutar pedang yang dibawa oleh pria itu, lalu melemparkannya ke arah temannya yang mencoba menyerang Legion dengan tombak. Alhasil pria tersebut membunuh temannya sendiri menggunakan tombak itu sampai menembus perutnya. Tubuh-tubuh melayang, darah berceceran, dan tak lama seluruh pasukan musuh tergeletak tak bernyawa. Legion berdiri di tengah lautan mayat. Pantang menyerah sekali dia. "Jadi, potong jari masih tidak cukup?" Dijelaskan, siapapun yang menggunakan pedang akan mati selama perang besar antara faksi ortodoks dan kultus demonik. Perang hebat antara kultus demonik dan aliansi ortodoks, tidak ada yang menyangka perang itu akan bertahan selama 13 tahun. Neraka tak berujung berisikan air mata, raungan, dan pertumpahan darah. Tetapi perang panjang itu tiba-tiba saja diakhiri dengan kesepakatan yang tak terduga. Bahkan 20 tahun kemudian, detail mengenai kesepakatan itu masih menjadi misteri. Sepertinya baik kultus Heavenly Demon dan aliansi ortodoks kedua-duanya sepakat untuk merahasiakannya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan baru mulai muncul di dalam Jianghu. Di sisi lain, beberapa keluarga telah melemah akibat perang tersebut. Terlihat seorang wanita yang sedang berlatih seni pedang mengayunkan pedangnya ke sana kemari. Dalam hatinya dia berkata, "Kenapa aku tidak bisa menembus bintang alam ketujuh?" Wanita itu bernama Jong Charion. Dia adalah putri kedua dari ketua sekte. Charion yang sedang berlatih berkata dalam hatinya, "Aku harus menguasai seni berpedang Red Death secepatnya demi mengembalikan kejayaan keluargaku." Charion merasa sedih karena kemampuannya tidak ada perkembangan sama sekali. Tiba-tiba saja ada yang memanggil Charion. Ternyata orang yang memanggil tersebut adalah kakaknya Charion dan suami kakaknya. Charion bertanya pada kakak dan suami kakaknya, "Ada urusan apa tiba-tiba kemari saat waktu latihanku?" Kakaknya lalu memberitahu Charion bahwa ada yang datang dari klan Zhangxin. Kakaknya menambahkan bahwa pendekar Zhang ingin bertarung bersama Charion di turnamen Dragon dan Phoenix tahun ini. Sontak saja mendengar kabar ini, Charion sangat terkejut. Dijelaskan di antara para seniman bela diri daratan tengah, ada dua turnamen yang paling mencolok karena semaraknya. Yang pertama turnamen Heavenly Dragon. Turnamen ini berkaitan dengan harga diri sekte, bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan. Turnamen Heavenly Dragon adalah turnamen terbaik seni bela diri di bawah surga. Dan yang kedua adalah turnamen Dragon Phoenix. Turnamen ini adalah sebuah acara bagi talenta-talenta muda yang ingin menunjukkan kemampuannya. Tahun ini kedua turnamen tersebut diadakan di Wuhan, Hubei. Cerita kembali pada Yeon yang diberitahu oleh kakaknya untuk bertarung bersama dengan pendekar Jang Inol dari klan Zhangxin. Yeon berkata dalam hatinya, harus bertarung bersama orang lain layaknya anak-anak saja sudah sangat menyebalkan. Tapi bertarung bersama si mata ranjang bajingan Jang Inol sangat menyebalkan, aku tidak mau. Yeon lalu berteriak kepada kakaknya, "Kenapa aku harus satu kelompok dengan orang seperti dia?" Kakaknya menyuruh Yeon untuk tidak berteriak marah-marah dan mendengarkannya terlebih dahulu.
Jong Hwaryon memberitahu Yeon, kamu selalu bilang akan memberikan kebanggaan atas nama klan kita. Kalau kamu terpilih untuk ikut turnamen Dragon and Phoenix, namamu akan dikenal. Namun, jika melawan klan Zhangxin, Yeon yang mendengar itu berkata, sudah aku bilang aku tidak mau ikut. Kenapa kakak tidak bohong saja soal usia kakak dan ikut turnamennya? Yeon lalu berlari meninggalkan kakaknya yang sedang berbicara dengannya. Melihat istrinya yang kecewa akan jawaban adiknya, Seo baik selaku suaminya menghibur istrinya dan berkata, adik iparku pemarah juga ya, sama sepertimu. Di salah satu pasar yang sangat ramai, Yeon berhenti sejenak mengambil nafas. Yeon berkata dalam hatinya, tapi bagaimana kalau klan Zhangxin jadi dendam dan menyerang klan kami? Bukannya mereka bisa semena-mena karena mereka klan yang kuat? Diperlihatkan situasi yang sangat kacau terjadi. Menipu satu sama lain, melukai satu sama lain, tipuan dan cara licik terjadi di mana-mana. Yeon yang menatap langit berkata, apa ini Jiang Hu yang aku rindukan dan mimpikan? Tiba-tiba saja ada sesuatu yang berisik terdengar. Yeon lalu melihat ke arah belakang. Orang-orang berkata, itu ketua dari aliansi Murim. Tak kusangka mimpi mempersatukan kultus demonik tidak membuahkan hasil. Akhirnya perang 13 tahun ini berakhir juga. Omong kosong, ucap Yeon. Ia juga berkata dalam hatinya, walaupun ini hanya pertunjukan, tidak ada yang tahu bagaimana perang antara kultus demonik dan aliansi ortodoks berakhir. Tiba-tiba, seorang pria yang berdiri di belakang Yeon berkata, aku juga berpikir yang sama. Ternyata pria itu adalah sang MC yang bernama Jok Legion. Legion berkata, Heavenly Demon 9 Calamities, teknik demonik yang juga disebut Invisible Demon Art. Dalam pertarungan 1 lawan 1 tidak ada yang bisa mengalahkannya. Terlebih, perang hebat antara aliansi ortodoks dan kultus demonik tidak berakhir begitu mudah. Yeon yang mendengar ocehan Legion bingung dan berkata dalam hatinya, pria aneh ini ngocehin apa sih? Tiba-tiba saja Legion memberitahu dirinya yang sedang haus dan mengajak Yeon untuk pergi minum bersama. Legion menyuruh Yeon untuk menunjukkannya tempat karena Legion baru pertama kali datang ke Wuhan. Mendengar ajakan Legion, Yeon berpikir dan berkata dalam hatinya, trik apa yang dia mau lakukan dengan wajah sepolos itu? Yeon sambil berjalan meninggalkan Legion berkata, kalau kamu memang seniman bela diri, jangan berlagak layaknya gelandangan miskin. Aku ada urusan lain jadi aku pamit terlebih dahulu. Legion bertanya pada Yeon, apa kau sungguh mengira Jiang Hu ini tempat yang sebagus itu? Mendengar perkataan Legion, Yeon mempertanyakan apa maksud dari pertanyaan itu. Legion lalu memberitahu Yeon bahwa ideologi dan tata krama sudah lama mereka tinggalkan. Jiang Hu ini tidak lain hanyalah tipuan belaka. Bukankah menyedihkan? Tanya Legion kepada Yeon. Mendengar perkataan Legion membuat tangan Yeon bergetar menahan amarahnya. Lalu Yeon berkata pada Legion, tetapi kamu masih tinggal di Jiang Hu ini. Yeon lalu pergi dan berkata dalam hatinya, Jiang Hu ini tidak seburuk itu untuk menerima sebuah hinaan seperti ini. Jok Legion yang melihat itu pun tersenyum dan berkata, pedang ornamen yang terbuat dari batu nightlight. Legion yang melihat keramaian ini berkata, aku belum pernah melihat orang sebanyak ini di jalan Wuhan. Memangnya turnamen seperti apa yang akan diadakan kali ini? Legion yang sedang haus lalu pergi mencari ke suatu tempat. Di salah satu penginapan di Wuhan, penginapan Huayang, terlihat banyak orang yang sedang menikmati masakan dan minuman di penginapan tersebut. Salah seorang pelanggan di sana berbicara, aku dengar turnamen Dragon and Phoenix akan seru sekali. Tiba-tiba saja seseorang wanita memasuki penginapan Huayang. Para pelanggan yang melihat wanita itu terkejut dengan kecantikannya. Ternyata wanita itu adalah Yeon. Yeon berkata dalam hatinya, apa karena ada turnamen tempatnya jadi rame begini? Salah seorang pelayan di penginapan Huayang berkata, bukannya Anda nona muda Yeon dari sekte Righteous Sword? Ada apa Anda kemari sendirian? Yeon menjawab, oh aku hanya mau minum-minum ringan saja. Mendengar itu pelayan lalu berkata pada Yeon, ya ampun, bagaimana ini? Saat ini satu-satunya kursi kosong hanya di kamar khusus. Pelayan itu lalu mengarahkan Yeon sambil berkata, untuk sementara silahkan lewat sini.
Nona Yon Anda adalah Wuhan terbaik kami. Jadi saya akan memberikan sedikit diskon. Melihat itu, orang-orang yang sedang makan di sana berbisik, Wuhan terbaik, pantas saja dia cantik sekali. Mendengar itu, Yeon agak kesal dan berkata dalam hatinya, siapa orang yang menyebarkan rumor itu? Biasanya, aku datang ke penginapan ini tidak sendirian. Sampainya di sana, pelayan itu membuka pintu dan berkata, silakan duduk di mana saja, senyaman Anda nona muda. Yeon Yang sedang kesal dengan keadaan sekitar malah bertemu kembali dengan Legend di penginapan tersebut. Legend yang melihat Yeon berkata, loh, kita ketemu lagi. Kalau tahu bakalan ketemu lagi, mending tadi aku pergi denganmu. Mendengar omongan itu, Yeon lalu berkata dalam hatinya, hahaha, keberuntunganku begitu aneh hari ini. Legend yang sedang makan bertanya pada Yeon, tentang turnamen ini, bagaimana kau tahu cara untuk mengikutinya? Apa ada tenggat waktunya? Yeon yang melihat banyak sekali makanan di atas meja Legend berkata dalam hatinya, apa dia kelaparan seharian? Yeon bertanya pada Legend, kamu tidak sungguhan ingin ikutan kan? Legend menjawab, tentu saja, aku akan ikut karena gadis-gadis cantik akan berbondong-bondong datang ke sana kan? Aku memiliki wajah yang biasanya disukai para gadis, karena aku sudah merantau ke berbagai tempat sejak umurku 10 tahun dan kemanapun aku pergi, para gadis selalu mengejarku. Yeon yang mendengar perkataan Legion sedikit terkejut dan berkata dalam hatinya, sulit dipercaya, dan juga apa kepribadian aslinya seperti itu? Tingkahnya berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba saja Legend berkata, kemudian aku baru sadar, siapa wanita paling cantik di seluruh Jianghu? Dialah ibuku. Yeon yang mendengar itu berkata, hah? Ibumu? Legion yang mendengar perkataan Yeon lalu berkata, apa? Apa kamu tidak menghargai ibuku? Hanya karena umurnya lebih tua? Wajah Yeon yang memerah akibat mendengar apa yang dikatakan Legion barusan. Yeon berkata, bukan begitu, sial. Kenapa aku jadi tersipu malu? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Legion yang sedang makan berkata, ya. Selain itu, aku gugup soal acara besar yang akan datang. Perutku jadi lapar. Yeon yang mendengar itu bertanya, hah? Apa itu semua karena turnamennya? Legion menjawab, bukan. Aku tentu saja akan memenangkan turnamennya. Aku berencana untuk menaklukkan Hubei tahun ini. Yeon yang mendengar itu terkejut. Yeon berkata dalam hatinya, hah, Hubei? Dia akan menaklukkan Hubei? Legion yang sedang makan memberitahu Yeon, ada banyak yang harus dipikirkan. Bahkan lebih banyak yang harus dilakukan. Di saat seperti ini, aku jadi lapar sekali. Tiba-tiba seseorang muncul dari balik pintu sambil berkata, memenangkan turnamen dan menaklukkan Hubei ya? Bukankah kau terlalu menyombongkan diri? Aku kira aku mendengar suara saat aku lewat tadi. Bukankah kau nona muda Yeon dari sektor Righteous Sword? Sudah lama tidak bertemu. Yeon yang melihat pria itu terkejut karena dialah sang pewaris klan Zhangxing yang bernama Jang Ingol, pria yang akan menjadi pasangan di turnamen Dragon and Phoenix. Jang Ingol berkata, ayo kita minum di sini juga. Wanita yang di belakangnya itu berkata, di sini? Ya, baiklah. Wanita yang bersama dengan Jang Ingol ini adalah adiknya bernama Jang Inhua. Jang Ingol menyapa Yeon, bagaimana kabarmu selama ini? Yeon yang mendengar itu sangat kesal dan berkata dalam hatinya, kebiasaannya menatap seluruh tubuhku masih sama seperti dulu. Aku ingin memukulnya saat ini tetapi sepertinya harus aku tahan. Jang Ingol melihat ke arah lain dan berkata, ngomong-ngomong sepertinya ada orang lain di sini. Jang Ingol lalu menghampiri Legend yang sedang memakan makanannya. Tiba-tiba saja Jang Ingol melemparkan satu koin emas ke arah makanan Legend dan berkata, itu untuk tagihannya. Kalau sudah selesai makan, bolehkah kau meninggalkan tempat dudukmu itu? Legend menatap Jang Ingol dengan tajam lalu berkata, sepertinya itu tidaklah cukup kalau dibandingkan uang yang sudah aku keluarkan untuk membeli makanan ini. Mendengar hal itu, Jang Ingol merasa kesal dengan apa yang dikatakan Legend, karena perkataan tersebut telah membuat dirinya merasa malu di depan pengawalnya dan di depan Yeon. Jang Ingol berkata pada Legend, dasar bajingan, pergi saja secepatnya selagi aku berbaik hati. Jang Ingol kemudian melihat dua bilah pedang yang dibawa oleh Legend. Jang Ingol lalu berkata, aha, jadi kau bersikap arogan karena kau adalah anggota Jianghu. Sambil berjalan ke arah pedang, Jang Ingol berkata, senjatamu besar juga. Mari kita lihat. Ketika Jang Ingol akan mengangkat pedang besar tersebut, Jang Ingol sangat kaget dan berkata dalam hatinya,
Kenapa pedang ini berat sekali? Kalau aku mundur begitu saja, maka aku pasti akan dipermalukan. Sebaiknya aku harus menggunakan energi dalamku. Dengan menggunakan energi dalam, Jang Ingeol berhasil mengangkat pedang besar tersebut dan berkata, "Hahaha, pedangmu berat juga. Pasti kau menggunakan pedang ini untuk melatih ototmu." Kemudian Li Jun menghampirinya dan mengambil pedang tersebut dengan mudah lalu berkata, "Tapi pedang ini bukan untuk latihan." Mendengar perkataan tersebut, Jang Ingeol marah dan berkata, "Dasar bodoh, pedang itu pasti untuk latihan." Li Jun pun menjawab dengan santai, "Tidak, pedang ini punyaku dan aku tidak berbohong." Jang Ingeol yang sudah kelelahan akibat menggunakan energi dalamnya tadi sangat kesal dan marah akibat mendengar yang dikatakan Lee Jun sambil mengeluarkan energi dalam di tangan kirinya. Jang Ingeol berkata, "Apa kau sedang bermain-main denganku?" Tiba-tiba Charyon melerai perseteruan itu dan berkata, "Hentikan, kita sedang berada di penginapan." Mendengar perkataan Yeon, Jang Ingeol terkejut. "Hah, kenapa kau menatapku dengan mata yang tajam begitu? Apa kau terpikat kepadaku?" Tiba-tiba saja Jang Ingeol memegang tangan Yeon dengan erat dan berkata, "Yah, kita akan masuk turnamen Dragon and Phoenix bersama-sama. Akan lebih baik kalau kita menghangatkan diri sebelum turnamen dimulai." Yeon pun langsung melepaskan tangannya lalu berkata, "Maaf, tapi aku sudah memutuskan untuk ikut turnamen dengan orang lain." Jang Ingeol pun terkejut dan bertanya, "Kenapa ajakannya ditolak?" Yeon pun menjawab, "Karena kamu memanfaatkan keluargamu untuk memaksakan kehendakmu kepadaku dan tindakan itu sangatlah tercela." Jang Ingeol sangat marah setelah mendengarkan omongan dari Yeon dan langsung bertanya, "Jadi, siapa yang akan menjadi partnermu sekarang?" Lee Jun yang mendengarkan pertanyaan tersebut langsung menjawab, "Itu aku. Dia akan ikut turnamen itu bersamaku." Tiba-tiba saja adik dari Jang Ingeol berbicara pada Lee Jun, "Apa kamu tahu siapa lawan bicaramu itu?" Lee Jun menjawab, "Tidak." "Apa kau tahu siapa diriku?" tanya Lee Jun kepada adik Jang Ingeol dan dia pun menjawab, "Tentu saja tidak." Lee Jun berkata kepada adik Jang Ingeol, "Seseorang punya dua tipe reaksi saat bersinggungan dengan hal yang tak diketahui. Entah mereka peduli atau tidak, tapi kau melakukan keduanya. Kau peduli terhadapku karena kau tidak mengenaliku, sekaligus berharap aku akan takut terhadap orang itu. Sangat kontradiktif, bukankah begitu?" Mendengar perkataan Lee Jun kepada Jang Ingeol sangat marah. Dia memegang meja makanan Lee Jun sekuat tenaga hingga mejanya retak-retak sambil berkata, "Ku akui nyalimu cukup besar." Melihat hal tersebut, Lee Jun meresponnya dengan santai. "Ah, jangan tumpahkan makanannya. Aku masih lapar." Jang Ingeol kemudian menarik bajunya dan berjalan pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkata, "Kalau begitu, sampai jumpa di turnamen Dragon and Phoenix." Yeon yang melihat meja makanan Lee Jun belah, dia berkata dalam hatinya, situasinya jadi gawat. Mengingat sifat Jang Ingeol, dia juga dalam bahaya. Lee Jun melihat ke arah Yeon dan berkata, "Karena sudah begini, maka mau tidak mau, kita harus ikut turnamen bersama-sama. Aku akan mengganti rencanaku." Yeon terkejut dan berkata, "Mengganti? Tapi bukankah kamu ingin ikut dari awal? Jangan bilang saat kamu mengatakan ingin bergabung, maksudmu turnamen Heavenly Dragon?" Lee Jun dengan santuinya menjawab, "Tentu saja." Kemudian Yeon bertanya, "Kenapa kamu tidak melawannya tadi? Harusnya kamu bisa menghajarnya dengan mudah." Lee Jun menjawab dengan tatapan wajah serius, "Aku tidak suka melawan anak kecil. Setidaknya anak-anak itu bukanlah penyebab kerusakan Jianghu." Yeon yang melihat ekspresi wajah Lee Jun terkejut dan dalam hatinya dia berkata, "Kalau kamu mengatakannya dengan ekspresi serius itu, maka kamu terdengar seperti mengatakan sejujurnya." Jang Ingeol yang sedang berjalan pulang bersama dua pengawalnya, salah seorang pengawal tersebut berkata, "Sepertinya Nona Yeon sangat menyukai Tuan Muda Jang. Dia pasti ingin membuat Anda cemburu." Pengawal yang satunya lagi menambahkan, "Sepertinya dia tidak ingin menang, dia malah bergabung dengan orang lemah sepertinya." Mendengar omongan pengawalnya, Jang Ingeol berkata dalam hatinya, "Orang lemah? Pedangnya bukanlah pedang yang bisa diangkat dengan mudah. Aku belum pernah melihatnya. Siapa dia? Dan jalang arogan itu, dia berani menolakku. Aku pasti akan membalaskan dendamku kepada kalian." Sementara itu, di kediaman sekte Righteous Sword, di dalamnya terlihat 3 orang berdiskusi. Ketiga orang tersebut adalah Jong Hwaryon, kakak dari Charyon, dan sang patriark yang bernama Jong Lichu bersama istrinya.
Hwaryeon berteriak kepada ibunya bahwa Charyeon sudah menolak ajakan Tuan Muda Jang. Hwaryeon berkata, "Kudengar Tuan Muda Jang mengamuk di penginapan." Lantaran dia sangat kesal. Ibunya langsung kaget mendengar hal itu. Charyeon menolaknya. "Aku khawatir karena rumor soal Tuan Muda Jang cukup buruk." Sang patriark yang mendengarkan obrolan tersebut berkata dalam hatinya, "Istri dan anakku sedang menderita karena ketidakmampuanku. Seandainya aku menguasai Crimson Death Sword Art, maka keluarga kita pasti juga akan termasuk keluarga yang kuat." Hwaryeon memberitahu ayah dan ibunya, "Pokoknya kita punya masalah besar sekarang. Kita harus mencari Charyeon." Tiba-tiba Charyeon datang bersama Legend dan berkata, "Tidak perlu mencariku." Dan rumor itu benar sekali. Mendengar hal itu, ibunya berkata, "Charyeon, kami sangat khawatir, tapi siapakah pria yang bersamamu?" Charyeon pun menjawab, "Dia adalah orang yang akan menjadi partnerku di turnamen Dragon and Phoenix nanti." Semua keluarganya langsung terkejut setelah mendengar perkataan Yeon. Legend lalu berjalan mendekat dan memberi hormat lalu berkata, "Senang bertemu kalian semua, aku Jeok Legend."